Teman sahabat, ketemu lagi, jumpa lagi. Kita lagi akan menjelaskan ya, mereview ini tanaman alpukat ya. Dari tanam ini kurang lebih 6 tahun ya. Coba diperlihat ini batangnya. Ya, ini kurang lebih 6 tahun ya. Ini posisi batangnya udah sangat besar ya. Teman sahabat, ini udah sebesar batang kelapa ya. Ini jenis, kalau saya lihat ya, ini jenis introduksi ya. Karena dari penampakan buah, coba kamera ya. Ini penampakan buah ini ya. Ini ada bergerigi ini. Ini kita pastikan ini jenis Pinkerton ya. Yang mana kita tahu Pinkerton itu adalah persilangan antara khas dengan alpukat rincon. Asal alpukatnya introduksi, karena ya artinya alpukat dari luar ya. Ini buahnya. Ini kebetulan punyaan teman ya, punyaan teman. Jadi kita sekalian udah izin untuk buat itu berbagi cerita ya tentang alpukat ini. Kebetulan dari pohon ini ada beberapa kita ambil interestnya ya. Tunasnya ada beberapa kemarin yang udah kita tanam di kebun kita ya. Jadi ini induknya ya. Coba di keseluruhannya. Jadi di atas sana banyak ya, termasuk continue ya. Kalau saya lihat ini dia ada berbuah, ada muncul bunga ya. Dalam artian ya semacam bertingkat-tingkat juga untuk produksinya ya. Bertingkat-tingkat ya. Ini kalau kita lihat ini bisa dipanen ini awal atau pertengahan Desember atau akhir ya, akhir November. Ini karena di sisi buah ini ya kita bisa lihat ini sekitar 3 bulan ke atas ya, 3 bulan atau 4 bulan. Ini. Jadi nanti akan kita sandingkan. Ada beberapa yang kita tanam di kebun kita dari pohon indukan yang ini ya. Pohon indukan yang ini, teman sahabat bisa lihat ya. Ketinggiannya ya, dari pangkal batang ini perkiraan saya sekitar 8 meter ya. 8 meter ya, kurang lebih 7-8 meter ya. Buahnya lumayan ya, lumayan. Kalau kita lihat di atas itu ya sangat rapat juga ya. Malah satu tangkai ada yang 2 ya. Oke ya, nanti akan kita sandingkan dengan yang anakannya, karena kita ambil interest dari sini. Ada beberapa yang kita coba tanam di kebun kita. Oke, jadi kita bandingkan dengan anakan yang ini ya. Tentu nanti akan kita update terus kalau dia udah masuk fase ya, fase peralihan, fase berbunga berbuah ya. Apakah nanti akan sama dengan yang ini? Karena tadi udah saya jelaskan ya. Yang ini ya jelas ya, ada bergerigi ya. Ini bentuk buahnya ya. Ini teman sahabat, ini anakan yang tadi ya. Kenapa kita sebut dia anakan? Karena dia kita ambil mata interestnya dari pohon induk yang tadi, yang batangnya udah sebesar batang kelapa ya. Ketinggiannya kurang lebih sekitar 7-8 meter ya dari pangkal batang, dan udah beberapa kali ya, berbuah, dan buahnya juga ya. Teman sahabat tadi bisa lihat kan ya, di tayangan sebelumnya. Ini anakannya. Ini kita ambil mata interest ya. Kita sambung, ada beberapa yang tadi saya bilang juga ya, kita tanam ya. Kita tanam, kita koleksi di kebun kita. Tentu nanti ini akan kita update
terus ya, akan kita pantau terus sejauh mana growth pertumbuhannya juga ya. Ini coba fokus kamera. Ini biasa tetap ini sembarang biji ya. Ini tentu kita pilih biji yang baik dan sedeling batang yang baik ya. Sebelum penyambungan kita ambil mata interest yang tadi, saya bisa pastikan ya, karena ciri khasnya karakteristik ya dari sisi daun juga ya. Penampakan karakteristik buahnya ya, ada bergerigi, lonjong ya, lonjong. Artinya itu jenis varietas Pinkerton ya. Asal Pinkerton ini ya kita tahu ya, asal Pinkerton ini adalah ya termasuk dia ras Guatemala ya. Ras Guatemala, varietasnya ya Pinkerton. Kenapa disebut Pinkerton kan? Karena yang melakukan penyilangan atau yang menemukan varietas Pinkerton ini ya Mr. Pinkerton, karena dia yang melakukan penyilangan, dia yang menemukannya ya, sehingga ya dialah yang dinamakan namanya ini. Ini ya, perkawinan antara alpukat khas dengan alpukat rincon yang dinamakan Pinkerton itu tadi. Karena di dunia ini alpukat ini digolongkan ada 3 ras ya. 3 ras. Salah satu tadi ras Guatemala, ras Meksiko, dan ras West Indian. Kalau yang ras West Indian ini kebanyakan ya di daerah tropis ya. Kalau ras Guatemala dengan ras Meksiko ini ya kebanyakan di subtropis cocoknya. Kenapa dibilang subtropis ya? Karena udaranya dingin ya. Ya kita tahu ya di Eropa itu ya ada saljunya, ya dingin udaranya ya. Kok ini bisa ditanam di West Indian ya, di daerah Indian Barat ya, di tropis. Ini namanya ya kita coba, kita coba kembangkan. Kenyataannya yang tadi juga MDPL-nya kurang lebih dengan kita ya, MDPL-nya kurang lebih sekitar 90-an dari atas permukaan laut. Jarak juga tidak begitu jauh dari kita ya. Kenyataannya bagus, dia punya pertumbuhan bagus, rasa dia punya ya, buah juga ya, maaf ya, bukan membanding-bandingkan ini. Mungkin kan kita beda lidah ya, beda apa yang kita rasakan, mungkin karena kita beda lidah ya beda rasa. Kalau menurut saya yang jenis Pinkerton ini rasanya enak ya, enak. Dia ada terasa ya, ada dikit asin ya. Terus dia punya tekstur lembut ya. Isi juga daging kuning ya, kuning keorenan ya. Tidak begitu kuning, tapi ya ada semacam ya lebih kuning tua gitu ya. Ciri khas buahnya ya, ciri khas buahnya itu ciri khas buahnya bergerigi, ada bergerigi. Kadang ada teman juga yang mengatakannya kayak model kulit kodok ya, memang bergerigi. Seperti itu ya. Ini kita ada beberapa koleksi ya untuk jenis Pinkerton ya. Ini oke, ada lagi. Saya coba ya, kita ini perkembangan ini perlu saya jelaskan. Ini dari tanam ya udah kurang lebih ya, ini kurang lebih sekitar ya kurang lebih 5-6 bulan ini dari tanam, teman sahabat ya. Karena ini baru dulu menggantikan juga yang mati ya. Jadi di kita ini ya, yang mana yang kira stagnan, pertumbuhan tidak bagus ya, kita pasti patah tumbuh hilang berganti. Mati satu, kita tumbuhkan berlipat-lipat. Seperti itulah ya, komitmen kita tetap semangat.
Nah, jadi kita review lagi yang udah kita tanam di kebun kita ya, jenis ya ada beberapa varietas ya, ras Guatemala ya, yang dinamakan tadi jenis varietas Pinkerton. Ini anakan yang tadi ya, kita di video awal tadi ya, yang batang induknya udah kurang lebih sebesar batang pohon kelapa. Artinya teman sahabat ya bisa bandingkan lah ya. Kenapa ini kita sebut anakannya ya, karena kita ngambil mata interestnya dari yang tadi kita videokan yang ada buahnya. Nah, ini masih ini turunan dia ya, ini turunan dia karena kita ngambil mata interestnya dari pohon indukan yang tadi, yang saya bilang tadi ada beberapa kita tanam, kita koleksi. Di samping ada jenis lain, kebanyakan kita tanam itu mentega ya, mentega lilin Sinko ya, atau persisnya disebut lilin Sinko. Itu alpokat. Kalau lilin Sinko itu udah terregistrasi ya, alpokat yang boleh dikembangkan ya di Indonesia dan di luar daerah, luar Indonesia juga boleh, karena udah diakui ya, udah diakui oleh ya Dinas Pertanian ya kalau untuk lilin Sinko itu. Nah, di samping itu kita juga ada ini Pinkerton ya. Ini kita tanam kemarin, ada data, udah ada kita posting pada saat penanaman itu di channel YouTube Alpokate Farm tanggal 24, ingat saya ya, November 23. Artinya kurang lebih 1 bulan lagi nanti ini berusia 1 tahun ya. Nah, ini kurang lebih 11 bulan ya. Seperti ini growth pertumbuhannya ya, teman sahabat. Sepertinya ada terlindung ini ya. Nah, ini di samping kanan saya ini ada jengkol. Ini daerah yang mungkin nanti akan pengembangan kita akan buka ya. Nah, di sini juga masih ada hutannya ya. Karena ini batas paling ujung ya, yang kita tanam ya. Karena yang kita tanam ini yang tahap awal ya, yang ini udah bukan ini tahap awal ya, ini udah tahap kedua ya, tahap ketiga seperti itu. Karena yang tahap awal udah kurang lebih 3 tahun 4-5 bulan ya. Nah, ini baru memasuki 11 bulan. Nah, yang jelas ini batas ujung yang lahan kita tanam. Karena kita milih tanam ini yang kita budidayakan, artinya ini jengkol ya. Nah, ini teman sahabat lihat bagus ini. Karena ini pilihan kita yang kita tanam, dan ini juga tanaman liar yang tumbuh sendirinya, kita tidak tanam. Sepertinya juga nanti kalau kita biarkan jengkol ini dia akan besar, rindang, otomatis dia akan ya secara rebutan ya, secara pengambilan nutrisi unsur hara di dalam tanah, karena dia lebih besar ya, artinya lebih dominan. Kita pastikan ini akan kalah ke depannya. Jadi sebelum ini kalah, mungkin nanti akan kita ya, ini kita bijaksanai, ini akan kita tebang ya, ini yang untuk jengkol ini ya, karena ini otomatis sedikit banyak nanti akan mengganggu, karena kita pilihan kita tanam ini alpukat jenis ya, udah saya jelaskan tadi. Kalau jenis Pinkerton ini dia termasuk ya ras Guatemala ya, dekat-dekat lah Guatemala atau Meksiko. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya, kenapa dinamakan Pinkerton, karena orang yang menemukan, orang yang menyilang antara 2 jenis alpukat khas ya dengan alpukat rincon itu namanya Mr. Pinkerton atau Tuan Pinkerton, sehingga alpukatnya ini sekarang dinamakan alpukat Pinkerton. Ini nanti ada lagi, nanti akan kita update satu lagi ya. Kebetulan kita berbicara jenis alpukat
Pinkerton, karena ada beberapa yang kita koleksi di kebun. Nah, nanti saya update lagi ya. Itu kurang lebih sekitar 5-6 bulan juga ya. Nah, ini lebih dulu ditanam ya. Nah, jadi indukannya yang tadi termasuk ya, sama jenis varietas Pinkerton. Nah, jadi ada 3 ya yang udah kita posting ya di kebun kita. Nah, ini indukannya sama yang tadi itu indukannya. Kita ambil mata interest, kita sambung. Ini belum sampai 1 tahun ya. Ini sama dengan yang tadi ya, yang pertama kita posting ya. Kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Ini kurang lebih 6 bulan. Nah, ini lumayan baik, growth lumayan bagus ya pertumbuhannya, karena ya kita lihat ya di sekeliling sini tidak banyak pohon-pohon besar, tidak banyak pohon yang rindang, hanya ada beberapa alpukat ya. Alpukatnya juga belum begitu besar, artinya secara persaingan nutrisi dia ini otonom, tidak dijarah ya, tidak dijarah oleh pohon yang tidak kita budidayakan ya, tidak dijarah oleh pohon liar ya. Jadi sehingga growth pertumbuhannya lumayan baik ya. Nah, ini kita tanam kurang lebih 6 bulan ya, sama dengan yang pertama tadi. Tapi kalau yang tadi, yang barusan tadi, yang kedua yang kita posting itu, anakan dari induk yang sama, itu udah 11 bulan. Karena ini juga salah satu menggantikan alpukat yang stagnan ya. Stagnan, apa penyebabnya? Penyebab stagnan itu bisa dia faktor bibit ya, kan tidak semua bibit itu walaupun dia sambung pucuk ya, dan kita udah seleksi betul bagus, tapi kenyataan kita tanam di lahan terbuka, di habitatnya yang selamanya itu, ada juga yang cocok, ada juga yang tidak cocok ya. Mungkin juga dia secara imunitas tidak begitu kebal ya, dengan serangan-serangan lainnya. Kita fokus untuk mensandingkan dengan indukannya tadi ya. Nah, jadi sehingga teman-teman ya sahabat, jadi ada 3 yang kita sandingkan ya dengan indukannya tadi. Nah, ini jenis Pinkerton ya, dia tergolong alpukat introduksi, alpukat luar ya. Kita coba tanam karena teman punya juga ya, lahannya juga tidak begitu jauh dari sini ya. Secara MDPL kurang lebih lah saya pikir ya, MDPL kurang lebih 90 meter dari permukaan laut. Kenyataannya produktivitasnya cukup baik, karena kita tertarik dan simpati dan kita menanam ini karena rasa buahnya enak ya. Rasa buahnya enak. Maaf ya, tadi udah saya jelaskan juga ya, kalau dibandingkan dengan mentega lilin ya lebih terasa ya, lebih terasa gurihnya. Oilnya lebih terasa ya, ada sedikit rasa asin. Kalau di lilin Sinka itu kan ada rasa dikit manis. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini cerita kita ya. Jadi asal induknya udah jelas ya. Nah, ini anaknya, karena kita ngambil mata interest di sana. Ada beberapa yang kita tanam, ada 3. Mudah-mudahan nanti ini bagus ya, udah mulai berproses ya. Nah, nanti kita udah bisa untuk menambah ya, untuk membuat anakan dari indukan ini ya. Karena setiap tanaman itu sejauh kita tahu asal usul ya, kalaulah kita ini ambil, artinya kan neneknya asal usul ya, asal usul pohon induknya tahu, tentu dia tidak akan beda jauh ya. Tentu dia tidak akan beda jauh hasil dari indukannya. Nah, seperti itu. Oke teman sahabat semuanya ya, jadi udah kita sandingkan, udah kita review ya beberapa koleksi kita jenis varietas Pinkerton.
seperti ini ya, pertumbuhan ada yang tadi kurang lebih 11 bulan, ini memasuki kurang lebih 5 bulan ya, 5 bulan atau 6 bulan. Yang jelas ini baru udah memang 2024 kita tanam ya. Seperti itu. Oke teman sahabat semuanya ya, jangan lupa di like, di share, silahkan. Mungkin teman-teman ada cerita lain ya, mungkin juga tentang jenis alpukat introduksi atau sama dengan yang ini jenis Pinkerton, sehingga kita bisa berbagi ya, pengalaman, bisa berbagi cerita. Silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti akan kita balas, akan kita konfirmasi ya. Tentu yang tidak kalah pentingnya ya teman sahabat, di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Begitu kita ada penayangan-penayangan terbaru dari channel Alpokate Farm, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan dari YouTube bahwa kita ada tayangan terbaru. Artinya teman-teman sahabat yang udah mensubscribe dan membunyikan loncengnya, teman-teman tentu bisa mengikuti terus ya, tidak akan ketinggalan. Seperti itu ya. Dengan teman-teman mensubscribe gratis ya, artinya teman-teman udah berkontribusi, udah mensupport, udah mendukung channel Alpokate Farm untuk ya maju berkembang juga. Oke, selamat siang menjelang tengah hari ya, tetap semangat. Salam dari Alpokate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Terima kasih ya teman sahabat yang udah like, men-share dan men-subscribe. Sampai ketemu di postingan tayangan-tayangan terbaru dari Alpokate Farm.